Halo, selamat siang dari Jogja. Di tangan saya ada sebuah GPU yang agak lain. Dimensinya compact banget dan imut banget. Kebanyakan GPU modern sekarang itu dimensinya semakin kesini semakin gede, semakin besar. Cuman ini beda. Dan walaupun compact dan imut begini, ini tetap RTX 40 series. Punya ray tracing core generasi ketiga, punya Tensor Core generasi keempat, support Dell SS3, dan ini adalah Gigabyte RTX 4060 OC Raw Profile yang kita akan bahas di video kali ini. Karena mungkin kita terbiasa lihat GPU modern sekarang itu dimensinya gede-gede ya, bulky ya. Begitu lihat produk Gigabyte ini rasanya gemes banget sih saya. Jadi memang ini compact banget dan harusnya ya dengan TDP 115 watt untuk 4060 harusnya tuh pabrikan GPU bisa buat produk-produknya lebih compact atau lebih simple ya, nggak terlalu besar. Karena dengan TDP segitu harusnya juga panasnya cukup dingin. Terus kita coba detailkan spesifikasi dari produk Gigabyte ini. Ini kemasannya kayak gini, kelengkapan juga nggak ada yang aneh-aneh. Cuma ada 2 buah bracket seperti ini untuk yang low profile dan untuk yang normal casingnya. Dan kalau kita lihat spesifikasi di website dan juga di kemasannya, ini adalah OC version. Ini harusnya harfiahnya GPU clock-nya lebih tinggi dibandingkan referensi Nvidia. Dan ketika saya cek di websitenya Nvidia, memang lebih tinggi. Cuman bedanya tipis banget, cuma 15 MHz. Referensinya 2460 MHz, yang ini 2475 ya. Jadi tipis banget lah, cuma sekitar 1% kali ya. Tapi walaupun bagaimana itu sudah cukup untuk memenuhi syarat produk ini adalah OC version. Walaupun dari point of view saya ini adalah marketing gimmick doang. Ya walaupun compact begini, pendinginannya juga tetap serius banget Gigabyte ini. Kalau kita lihat di sini heatsinknya benar-benar dari material yang berkualitas ya. Dengan kerapatan yang cukup rapat. Dilengkapi dengan 1 buah head pipe dan juga didinginkan dengan 3 buah fan mungil seperti ini. Dan untuk spesifikasi teknisnya VRAM-nya ada 3072 sama dengan RTX 4060 lainnya. Terus VRAM-nya juga 8GB GDDR6 dengan bus bandwidth 128 bit. Interface-nya PCI Express Gen 4 X8 dan kalau kita lihat output displaynya ini agak beda nih. Biasanya kan 1 HDMI 3 DisplayPort. Ini 2 HDMI 2 DisplayPort. Dan untuk power pin-nya, walaupun saya bilang ini cukup irit, cuman tetap butuh power pin. Ini 8 pin PCI Express Power 1 di bagian belakang sini. Oke, cukup menarik. Dan habis ini kita akan coba buat skenario rakitan dengan GPU ini. Kira-kira bisa selucu apa? Yuk kita mulai. Setelah saya timbang-timbang, kita akan ngerakit GPU imut-imut dari Gigabyte ini dengan platform Intel ya. Kita akan menggunakan Core i5 12400F Gen 12 yang semakin kesini semakin terjangkau harganya. Dan harusnya sekarang price to performance-nya termasuk yang terbaik ya, di bawah 2 juta harganya. Dan untuk motherboard, saya akan pakai Gigabyte juga dan ini ternyata juga harganya cukup terjangkau. Harganya sekitar 2,2 jutaan. Ini B760 chipsetnya. Ini adalah B760M Gaming AC ya. Jadi seperti ini tampangnya, dominasi warna merah dan hitam. Secara umum memiliki total 9 pace VRM, harusnya sudah cocok untuk dipasangkan dengan RGA 1700 prosesor Gen 12, 13, 14 ya, mungkin sampai ke Core i5-nya lah ya. Dan sudah DDR5 ini ya. Ini versi DDR5 jadi harusnya kedepannya lebih future proof. Ada 1 buah PCI Express X16 di sini dan untuk storage-nya ada 2 buah slot M.2 NVMe, dua-duanya Game4 dan juga ada 4 buah SATA. Terus untuk output-nya cukup lengkap di sini kalau kita lihat ada header antena tentunya karena ini versi AC. Terus ada DSAP juga, masih ada DSAP, ada HDMI, ada DisplayPort juga, USB Type-C, USB Type-A, 2.5 GB LAN dan audio jack. Untuk Wi-Fi-nya ini Wi-Fi AC, jadi harusnya udah cukup kenceng. Dan untuk bagian konektor di motherboard-nya, ini sudah ada ARGB header-nya. Mungkin buat sebagian dari kalian ini penting banget ya. ARGB header bisa mensinkronize beberapa komponen ARGB kalian.
Dan untuk header bagian casing depan ini ada USB 2.0, USB 3.2 dan tapi belum ada USB Type-C-nya nih. 24 pin dan butuh satu buah EPS 8 pin di sini. Ya, kita akan gunakan motherboard ini. Dan untuk komponen lainnya kita akan carikan beberapa dan kita akan coba rakit habis ini. Ya, untuk casing kita akan pakai ini. Ini adalah Infinity 138 kalau nggak salah namanya. Jadi emang ini casing low profile dan tipis banget. Dan mungkin ini jadi alternatif buat kalian yang ingin ngerakit mini ITX cuman mungkin budgetnya nggak cukup. Ini mungkin jadi alternatif yang cukup menarik karena dimensinya juga nggak bulky-bulky banget. Walaupun panjang ke belakangnya tidak terlalu pendek, cuman ini tipis banget. Dan konstruksi casing-casing seperti ini hanya bisa dipasangi GPU low profile karena tipis banget casingnya. Dan harusnya ini cocok untuk GPU dari Gigabyte ini, RTX 4060 OCLP ini. Kayak gini cocok nggak sih? Oke. Habis ini kita akan rakit, kita akan lengkapi dulu komponen-komponennya dan langsung kita akan rakit. Ya, sudah jadi kita rakit, jadinya kayak gini, compact dan padat banget isinya. Dan saya tadi di proses perakitan juga melakukan beberapa improvisasi, ganti beberapa part di sini. Yang pertama dari fan-nya ya, jadi ID coolingnya ini kita ganti karena kita coba pengen ada aksen-aksen merahnya. Walaupun ini kalau jadi kan ditutup ya, tapi tetap kelihatan ada semburat-semburat merahnya gitu ya. Jadi kita ganti pakai punya Jonesbo ini 8 cm apa 9 cm ya, 9 cm. Terus juga kita tambahin sebuah LED strip di bagian bawah sini. Dan tadi PSU-nya kita menggunakan GameX, walaupun aslinya bawaan dari casingnya sudah ada power supply-nya. Seperti ini power supply bawaan aslinya, 300 watt tulisannya. Cuman karena GPU ini butuh 8 pin PCI Express power dan PSU ini belum ada, jadi kita pakai GameX GS450. Dan ternyata GameX-nya itu kabelnya belum di-sleeving, masih merah kuning hitam gitu kan. Akhirnya juga kita nambahin extension ini supaya mempercantik rakitan kita aja. Walaupun sekali lagi karena ini nggak ada tempered glassnya, ketika ditutup juga nggak terlalu kelihatan sih ya. Ya, jadinya seperti ini, compact banget dan personally saya suka dengan konsep ini walaupun ini yang pertama kayaknya kita buat konsep rakitan slim begini, micro ATX tapi yang casingnya slim seperti ini. Dan setelah saya pikir-pikir ini juga cocok banget buat kalian yang ingin space mejanya lebih lega ya. Dan mungkin budgetnya nggak cukup untuk buat sebuah mini ITX PC, ini menjadi alternatif yang cukup mungkin bisa kalian pertimbangkan. Ya, seperti ini jadinya, dan kita juga sempat tes beberapa aplikasi untuk melihat terutama suhu ya, karena memang ini walaupun ini bukan mini ITX, tetap aja yang namanya airflow-nya nggak terlalu ideal. Cuman ada satu buah fan untuk exhaust di bagian atas. Dan ketika kita coba tadi Zenbase R23, kita coba lihat, ini kan CPU-nya cloud 100%. Kita lihat pergerakan suhu dari CPU-nya 12400F ini masih cukup normal di atas sekitar 70-an, nggak nyentuh 80 derajat Celcius, dan juga secara performa cukup normal di atas 12.000 skornya. Selanjutnya Cyberpunk 2077 kita bisa lihat juga di sini kalau suhu dan suhu CPU dan GPU-nya masih cukup normal sekitar 70-an, nyentuh 80 derajat Celcius. Dan dari data saya memang average FPS-nya juga masih cukup normal, tidak ada reduksi sama sekali.
Jadi secara umum dari tas singkat tadi kesimpulannya sistem rakitan kita kali ini secara suhu masih cukup aman, baik CPU maupun GPU, dan secara performa juga nggak kereduksi sama sekali. Dan kita sampai pada akhir video. Jadi salah satu skema PC rakitan yang bisa kalian pertimbangkan ketika kalian memiliki sebuah GPU yang low profile seperti Gigabyte ini adalah yang kayak gini nih, Micro ATX, cuman slim banget. Karena memang casing-casing model begini itu mewajibkan GPU low profile untuk bisa dipasang di dalamnya. Jadi ini mungkin sebagai alternatif yang cukup menarik buat kalian yang ingin ngerakit sebuah mini ITX PC, cuman mungkin budgetnya nggak nyampe karena kita tahu sendiri namanya mini ITX komponen itu jauh lebih mahal. Ini mungkin bisa jadi alternatif yang cukup menarik karena secara dimensi juga relatif jauh lebih compact dibandingkan PC build biasa. Dan kalau kita hitung-hitung harganya, ini total bootnya kurang lebih sekitar 13 jutaan. Jadi memang sedikit lebih mahal ketika kita bandingkan dengan PC rakitan dengan komponen yang kurang lebih sama dengan dimensi yang normal. Dan kita akan coba bahas beberapa poin positif dulu tentang PC rakitan kita pada kali ini. Yang pertama masalah dimensi ya. Dimensinya cukup compact dan langsing banget sih casing. Jadi implementasinya ketika kita memiliki sebuah meja PC, meja komputer yang nggak terlalu lebar, misalkan 120 cm atau 130 cm, dengan casing selangsing ini benar-benar bisa menghemat space. Jadi memungkinkan kita untuk menaruh beberapa komponen lain, peripheral lain, misalkan seperti speaker bookshelf di atas meja. Ini jadi memungkinkan karena dimensinya langsing banget. Berikutnya masalah performa yang tidak tereduksi. Tadi saya coba kita lihat baik CPU maupun GPU-nya normal dan juga suhunya cukup terkendali walaupun saya akui secara airflow ini nggak terlalu ideal. Berikutnya masalah konektivitas ya. PC ini sudah lengkap ya, sudah ada WiFi integratednya, juga sudah ada Bluetooth-nya juga bawaan dari motherboard Gigabyte B760M Gaming AC. Dan berikutnya masalah upgradable. Ya, jadi motherboard ini juga support sampai Intel generasi ke-14, jadi kedepannya harusnya bisa di-upgrade kalau kalian rasa kemampuan CPU-nya kurang kencang. Dan berikutnya kita akan coba lihat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal yang perlu diperhatikan, pertama mungkin masalah harga ya. Jadi memang saya bilang di depan ini harganya 13 jutaan, dan ini memang sedikit lebih mahal dibandingkan dengan PC build dengan dimensi yang normal. Yang paling kelihatan lebih mahal itu di GPU-nya justru. Walaupun dimensinya compact, kecil, low profile, cuman harganya lebih mahal dibandingkan Gigabyte sendiri dari brand yang sama dengan dimensi yang normal. Berikutnya masalah airflow, tadi saya juga udah bilang ini nggak ideal karena kita hanya punya satu fan di bagian atas ini untuk exhaust. Berikutnya masalah, ya mungkin ini relatif ya, masalah antena bawaan dari motherboard-nya nih loh. Ini kan motherboard-nya warnanya hitam dengan aksen warna merah, cuman antena bawaannya ini warnanya putih. Ya ini preferensi dan selera doang ya, tapi begitu dipasang begini kayaknya jadi nabrak nih warnanya. Even dengan si motherboardnya sendiri ya, merah hitam ini kok putih. Lebih baik kalau menurut saya dibuat warna hitam aja, lebih netral. Itu mungkin yang bisa kita sharing pada video kali ini. Saya tunggu pendapat kalian di kolom komentar. Semoga menginspirasi, semoga juga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.